Baik, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun. Kesempatan ini Pak Janda di Bimbel Matematika SMK dan SMP kembali mengajak anak-anak sekalian di seluruh penjuru tanah air untuk belajar matematika bersama-sama. Kapan? Kapan saja dan di mana saja. Serta dengan siapa? Sendiri atau dengan teman. Silahkan. Nah, materi pada kesempatan ini adalah masih di pokok bahasan integral. Materinya adalah luas daerah antara kurva dan sumbu Y. Ya. Bagaimana selanjutnya? Mari kita perhatikan paparan berikut ini. Kita buat suatu permisalan sebuah kurva. Ya, sebuah kurva ini sumbu X, sumbu Y. Ini ada kurva, ya, begitu. Kurva ini adalah persamaannya adalah X sama dengan FY. Ya, beda dengan luas daerah antara kurva dan sumbu X. Kalau waktu itu rumus kurvanya adalah Y sama dengan Fx. Tapi kalau sekarang ini karena kita akan mencari luas daerah dengan antara kurva dan sumbu Y, maka persamanya dirubah, yaitu X sama dengan Fy. Ya, gitu ya. Ini kurvanya. Kemudian ini batas bawahnya A, ini batas atasnya adalah B. Jadi ini A maksudnya adalah Y sama dengan A, dan yang di atas ini adalah Y sama dengan B. Daerah yang akan dicari mana? Nah ini, daerah yang diarsir. Nah, rumus ya, langsung aja rumusnya kita tuliskan. L sama dengan apa? Integral FY dy. Jadi ini kan persamanya X sama dengan FY, ya kan? Maka luasnya adalah dengan integral dari FY dy. Batas bawahnya adalah A, batas atas adalah B. Ya, gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya untuk gambar yang kedua. Dan ini luas daerah yang di sebelah kanan. Tadi sebelah kanan ya, sumbu Y, ini yang ada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini kurvanya ya, X sama dengan FY. Kemudian batas bawahnya adalah Y sama dengan A, batas atas adalah Y sama dengan B. Daerah yang diarsir, ya ini, ya. Ini adalah daerah yang diarsir, ini adalah daerah antara sebuah kurva ini dengan persamaan X sama dengan FY, antara kurva ini dengan sumbu Y. Ini posisinya di sebelah apa? Sebelah kiri dari sumbu Y. Kalau ini posisinya di sebelah kanan sumbu Y. Yang di sebelah kanan sumbu Y rumusnya ini. Perhatikan ya, ini ya. Persamaannya adalah persamaan apa? Kurvanya adalah FY dy ya. FY maksud saya. Ya ini. Ya, persamaannya adalah FY. Kemudian untuk yang di sebelah kiri sumbu Y ini, rumus luasnya seperti apa? Nah ini. Ya, minus, luasnya minus integral dari FY dy. Batas bawah A, batas atas adalah B. Ini tanda minus. Ya, atau bisa juga dengan menggunakan harga mutlak. Nah ini, luas dan harga mutlak. Harga mutlak, ini tanda garis atau diapit garis, ini tanda dibaca harga mutlak.
integral dari FY DY. Batas bawah A, batas atas adalah B. Sama halnya pada luas daerah antara kurva dengan sumbu X. Yang di atas sumbu X itu positif, sedangkan yang di bawah ini negatif, maka harus gunakan apa? Harga mutlak. Nah, di sini yang di sebelah kiri negatif, maka luasnya apa? Harga mutlak. Ya gitu ya. Atau negatif integral dari FY DY. Nah, ada negatifnya di sini. Atau langsung aja dicari, kemudian nanti digunakan apa? Harga mutlak. Baik, apa perlu sebuah contoh? Ya, saya akan tampilkan sebuah contoh. Oh ya, ini yang di arsir sebelah kanan ya. Letak dia sebelah kanan sumbu Y, sedangkan yang satu adalah letak di sebelah kiri sumbu Y. Baik, kita akan buat sebuah contoh. Sebuah contoh. Ini sumbu XY sudah, titik pangkal koordinat sudah, kemudian grafiknya ini. Kemudian yang diarsir sebelah mana? Oh ya, ini persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat ya. Nah, ini daerah yang diarsir. Batas atasnya 8, batas bawahnya 0 ya. Ini daerah yang diarsir yang akan dicari apa? Luasnya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya ini kurva adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kita akan mencari luasnya, karena ini adalah daerah antara kurva dengan sumbu Y, maka ini harus dirubah. Dirubah menjadi bentuk apa? X sama dengan. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, tentukan luas daerah yang diarsir di samping. Ya, baik. Kita jawab. Luas daerah, ya kita pertama mengubah bentuk persamaan. Fungsi dari Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan apa? Fy. Kita rubah. Persamaannya Y sama dengan X kuadrat, maka kalau kita rubah, X sama dengan akar Y. Tentu ini Y-nya adalah bernilai positif ya. Ya, karena di sini di atas ya. Di atas sumbu X. Baik, jadi X sama dengan akar Y atau Y pangkat setengah. Oke, itu apa namanya? Bentuk persamaan grafik fungsinya. Nah, kita masukkan ke dalam apa? Kemudian ke dalam rumus. Luas adalah integral dari FY DY, batas bawahnya A, batas atas B. Kalau ini batas bawahnya berapa? 0, batas atasnya 8. Fungsinya apa? Fungsi FY DY ini, fungsi FY adalah Y pangkat setengah. Oke, kita substitusikan. Nah, ini dia. Ya. Kemudian kita integralkan. Hasil integralnya apa? Hasil integralnya, ini Y pangkatnya setengah, kalau diintegralkan ditambah 1, berarti 1,5. 1,5 itu tulis 3/2. Penyebutnya atau pembaginya, ya tentu adalah 1,5 juga. Jadi 1/1,5 berarti 3/2. Batas bawah 0, batas atas adalah 8. Kemudian ini hasilnya sama dan berapa, kita tuliskan bahwa 1/3/2 itu menjadi 2/3. Jadi hasilnya 2/3 Y pangkat 3/2 ya. Batas bawah 0, batas atas adalah 8. Ya, ini. Oke, sekarang kita cari. Kita substitusikan untuk 8-nya ke Y ya. Dan 0 ini batas dikurangi batas bawah substitusikan ke persamaan. Ya, maka hasilnya adalah apa? 3/2 Y, Y-nya kita ganti 8. Oke ya. 3/2, Y-nya kita ganti 8. Pangkat 3/2.
dikurangi 3/2 kali ini batas bawahnya masukkan kemari 0 pangkat 3/2. Nah sekarang hasilnya apa? Baik, kita lanjut. Yang pasti ini 0 ya, ini 0. Kemudian kita tinggal mikirin yang depan saja. 8 itu adalah bisa tulis menjadi apa? 2/3 dipangkatkan 3/2 dikalikan 3/2 hasilnya adalah, nah ini ingat kalau ada suatu rumus ya bahwa A pangkat B dibagi A pangkat Q menjadi A pangkat PQ itu ya. Itu ya. Nah sekarang kita gunakan itu, nah ini jadi 2/3 dipangkatkan 3/2 jadi 2/9/2 dikali dengan berapa ini? 3/2 kali 2/9/2. Nah selanjutnya ini pangkatnya berapa yang penyebut ini 2/1 ya kan. Nah ini kalau bentuk pembagian seperti ini maka pangkatnya menjadi dikurang, jadi nanti 2/9/2 ini dikurangi 1 pangkatnya ya. Oke, karena ini dibagi dengan 2/1. Baik, kita lanjut. Hasilnya adalah apa? 3/2. Ini pangkatnya tadi kurang 1. 1 itu apa? 1 itu kalau jadikan 2/2 adalah menjadi apa? 2/2 ya. Jadi ini 9/2 dikurangi 2/2. Jadi pangkatnya 7/2. Oke. Nah, jadi nanti tinggal disederhanakan ini. Oke ya. Kita sederhanakan menjadi 3/2 kali 2 pangkat 7/2. Ini duanya ini dan ini adalah habis ya. Oke. Baik, itu contoh yang ada di sebelah kanan sumbu Y. Daerah yang diarsir ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah sekarang apa perlu contoh untuk yang ada di sebelah kiri sumbu Y? Nah kita coba. Ini saya buatkan sebuah contoh. Tentukan luas daerah yang diarsir di bawah ini. Ya. Ini akan saya buat yang ada di sebelah kiri sumbu Y daerahnya. Nah ini. Ya. Ini sumbu-sumbu koordinatnya. Kemudian ini adalah kurvanya. Persamaannya adalah X sama dengan minus Y kuadrat. Jadi di sini persamaan kurvanya sudah dalam bentuk apa? X sama dengan, ya, bukan Y sama dengan ya, tapi X sama dengan. Nah daerah yang diarsir sebelah mana? Kita perhatikan untuk berikutnya. Nah ini ya, oh ini batas atas 6, batas bawah berapa nih? 0 ya. Nah ini daerah diarsir. Batas bawah 0, batas atas adalah 6. Nah sekarang kita akan lanjutkan mencari luas dari yang diarsir dengan menggunakan rumus. Nah ini rumusnya. Luas daerah sama dengan L sama dengan apa? Ini ada minus nih. Minus integral FJDY. Batas bawah A, batas atas adalah B. Oke. Ya. Kalau tadi kita langsung pakai apa harga mutlak, sekarang yang di contoh yang pertama ya, yang di bawah sumbu daerah yang di bawah sumbu X ya, kita gunakan harga mutlak. Nah sekarang kita coba gunakan apa tanda minus ya. Oke, kita gunakan tanda minus, jadi minus integral minus Y kuadrat dy ya. Ini batas bawah 0, batas atas 6.
Oke, kalau kita integralkan seperti itu, ya oke, paham. Y pangkatnya 2, integralnya pangkat 3. Pembaginya adalah 3. Minus ya, ini minus. Batas bawah 0, batas atas 6. Oke, kita lanjut. Ya, kalau kita substitusikan nih batas atasnya ke Y pangkat 3, maka menjadi minus sepertiga kali Y-nya kita ganti 6 pangkat 3. Oke, dikurangi dengan kalau Y-nya kita ganti dengan batas bawah. Ya, kurung, ini minus sepertiga kali 0 pangkat 3. Ini praktis 0 ya, nggak usah kita pikirkan, nanti kita tinggal mikirin ini. Baik, kita lanjut. Ya, jadi minus dari minus sepertiga kali 216 tambah 0, nggak usah pikirin ya. Oke, hasilnya adalah disederhanakan. 3 dengan 216, 3 dapat 1, 216 dapat 72. Kali berapa ini negatif? Negatif ya. Jadi negatif 72 ini yang dalam kurung. Hasilnya negatif dari negatif 72 adalah 72. Bernilai apa ini? Bernilai positif. Ya, baik ya. Oke, ini jangan lupa kalau ada sebelah kiri, ini tandanya minus, baru integral apa? Integral fungsinya. Dan ingat fungsinya harus berubah menjadi fungsi apa? X sama dengan Y. Atau FY. Ya, rumusnya jadi FY. Ya, integral minus integral dari FY dy. Jadi kalau rumusnya belum masih Y sama dengan Fx, harus dirubah dulu. Baik, anak-anak sekalian, dimanapun Anda berada yang hadir bersama-sama Pak Jana, belajar di YouTube ini, mohon dengan amat sangat subscribe, like, dan share. Langsung saja di sebelah kanan bawah ya, di video itu ada tanda lonceng. Langsung aja klik di tanda lonceng itu dan pilih tanda lonceng yang berwarna hitam ya. Jadi setiap kali nanti ada video, Anda langsung otomatis mendapatkan video yang baru. Baik, sampai di sini. Oh ya, soalnya belum ya, soal. Oh ya, soal Pak. Nah, soal. Nah, ini soalnya ya, oke, itu satu saja Pak. Oh iya, satu saja. Hitunglah luas daerah yang diarsir berikut. Ya, ini soalnya. Ya, X sama dengan apa di sini? Y kuadrat. Oke, batas bawahnya 0, batas atas 3. Bisa ya? Bisa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini. Nanti kita akan mempelajari luas daerah antara dua kurva. Ya, bukan sebuah kurva dengan salah satu sumbu koordinat. Tidak, tapi berikutnya adalah luas daerah antara dua kurva. Contohnya sederhana-sederhana, ya, tidak sulit. Ikuti berikutnya tetap di channel Bimbel Matematika SMK dan SMP. Oke, sampai jumpa.